Hujan deras malaman di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah membuat Jalan Nasional Jakarta Cilacap terputus. Genangan banjir sedalam hampir 1 meter mengakibatkan kemacetan hingga berjam-jam. Salah satu jalan yang terendam banjir ini berada di Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Jalan nasional yang menghubungkan Jakarta Cilacap via Banyumas ini terendam banjir hingga ketinggian hampir 1 meter. Hal ini membuat jalanan terputus. Ribuan kendaraan baik roda 2 dan 4 terjebak macet hingga berjam-jam. Para pengendara terpaksa menunggu genangan banjir surut untuk bisa melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, banjir dimanfaatkan warga sekitar dengan membuat jasa angkut sepeda motor dengan imbalan Rp20.000 untuk satu motor. Sementara warga menyeberang menggunakan perahu karet dibantu oleh petugas BPBD dan kepolisian. Banjir yang merendam di 2 titik jalan nasional ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Jambu setelah diguyur hujan selama semalaman hingga pagi ini. Hampir 3 jam ini. Bapak dari mana mau kemana nih Pak? Dari Geringgang, Kaunganten mau ke Cilacap. Cilacap. Nggak putar balik saja Pak? Ya sudah, terlalu jauh juga Pak, balik lagi. Berdasarkan data BPBD Cilacap, saat ini sedikitnya 5 desa di wilayah Kabupaten Cilacap terdampak genangan banjir. Dihimbau bagi warga yang terdampak banjir agar selalu waspada jika hujan kembali turun untuk mengantisipasi genangan banjir semakin parah. Seorang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 melarikan diri dari ruang isolasi rumah sakit karena takut pasien tersebut memilih isolasi di dalam hutan. Seorang pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Antam Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara, nekat melarikan diri ke dalam hutan. Ia lari ke hutan karena takut dan tidak memiliki keluarga. Keberadaan dirinya akhirnya ditemukan oleh polisi yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muna Barat. Petugas kemudian memberikan bantuan makanan untuk bertahan hidup selama isolasi mandiri. Yang bersangkutan melarikan diri dari rumah sakit di Kolaka, melarikan diri ke rumah orang tuanya dan tidak ada kontak sama sekali dengan masyarakat, langsung masuk ke hutan. Setelah itu kita lakukan pemantauan. Selain memberikan bantuan makanan, petugas juga memberikan semangat agar lekas sembuh dari penyakit COVID-19. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang penggali kubur dibunuh dan dilempar ke sumur oleh keponakannya sendiri. Diduga pelaku menderita gangguan jiwa. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Tata Suhendar yang berusia 70 tahun tewas di tangan keponakannya sendiri yang berinisial KS. Tatang yang berprofesi sebagai penggali kubur ini dianiaya oleh KS dengan parang. Usai dibunuh, pelaku juga melempar korban ke sumur. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram. Pembunuhan ini terjadi di Gang Madrasah, lingkungan 11 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di rumah pelaku, saya lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang mati. Itu langsung di stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Pelaku KS diduga mengalami gangguan mental. Motifnya hingga kini masih dalam penyelidikan anggota Polsek Medan Labuhan. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Rangkaian informasi tadi menutup jumpa kita di iNews
COVID makin ganas, kurangi mobilitas. Saya Abram Silaban pamit. Sampai jumpa.